Semuanya, selamat datang di podcast Rumah Sastra. Di sini aku, Rizky Munazila Eka Rosyadi, sebagai host pada podcast hari ini. Di sini aku kedatangan 3 narasumber atau bintang tamu yang spesial, yaitu Bambang Wijanarko, Ayu Intan, dan Arif Wahyu. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada podcast hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu sama bintang tamu hari ini, agar kita pendengar podcast bisa tahu dan kenalan gitu sama calon-calon sastrawan terkenal ini. Nah, untuk yang pertama, saya persilahkan untuk Bambang Wijanarko. Hai, sudah tahu kan? Halo. Nama saya Bambang Wijanarko. Teman-teman bisa panggil saya dengan nama Bambang, ya. Nah, saya di sini sebagai bintang tamu yang sudah diundang akan memperkenalkan diri. Saya lahir di Jember 29 September 2002. Nah, asal Desa Sukorejo, Kecamatan Sukawono, Kabupaten Jember pastinya. Nah, saya di sini sangat tertarik dengan sastra maupun sastrawan, para ahli, pakar sastrawan. Nah, saya sangat tertarik dengan sastra itu semenjak mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sewaktu hendak mau kuliah. Nah, yang paling saya suka itu di novel. Nah, contohnya pernah saya baca novel tentang poligami yang judulnya Mahar Jingga. Jadi sedikit cerita, novel tersebut itu menceritakan tentang keluarga bahagia, keluarga yang soleh dan soleha. Nah, ketika perjalanan mereka membangun rumah tangga, mereka mendapat ujian yang ya itulah tentang poligami seperti itu. Mereka berjalannya rumah tangga, di tengah-tengah seorang suami mendapat kenalan. Nah, seorang suami ini seperti kayak mengisi acara seperti itu, webinar lah seperti itu. Jadi ketika kami ini kenal dengan salah satu seseorang, dia hendak ketika itu hatinya goyah lah, itu. Nah, singkat cerita, dan istrinya itu ya namanya juga seorang istri, maunya seorang pasangannya kan setia bersama dirinya. Langsung ke ending akhirnya, tapi ending akhirnya tidaklah jadi poligami karena suatu ikatan kasih sayang yang mereka yang begitu kuat. Nah, jadi saya tertarik dengan novel itu semenjak mau daftar kuliah dan membaca tentang yang mengandung makna, karena novel di sini juga mengajarkan kita ketika kita melakukan sesuatu gitu, apa yang kita dapat, apa yang kita terima seperti itu. Mungkin hanya itu perkenalan singkat atau lebih sedikit lah dari saya. Terima kasih. Keren sekali ya Bambang ini. Oke, lanjut ke bintang tamu kedua, yaitu Arif Wahyu. Untuk Arif Wahyu, saya persilahkan untuk perkenalan diri. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyu Tomo. Teman-teman semua bisa memanggil saya Arif. Saya lahir tanggal 1 Desember tahun 2000. Saya dibesarkan beberapa tahun di Madura. Setelah itu saya pindah ke Sidoarjo. Nah, di sini saya tertarik ke sastra itu lebih tepatnya pada ketika saya SMA. Saya SMA di SMA Negeri 1 Banyu. Di saat itu saya masuk ke jurusan bahasa. Sedikit cerita ya. Saya sebenarnya kurang suka untuk masuk ke jurusan bahasa. Tapi apalah daya ya. Jika takdir mengatakan demikian, ya saya terima. Dan dari situ saya mulai suka ketika ada pelajaran sastra Indonesia. Di situ gurunya emang sastrawan yang bernama Pak Mistari. Beliau juga mengajar di salah satu universitas, juga mengajar di SMA saya itu. Nah, dari situ saya belajar dari beliau
bagaimana cara menulis cerpen, menulis puisi, dan di situ saya mulai mengikuti lomba cipta cerpen, juga pernah mengikuti lomba baca cerpen, dan ya meskipun tidak menang lah, namun saya mendapatkan pengalaman dari situ. Iya. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Wah, sama dengan saya juga jurusan bahasa. Terus di SMA, sedikit cerita ya teman-teman, memang di SMA itu jurusan bahasa itu ada 2, peminatan sama wajib. Nah, peminatan itu bisa disebut dengan sastra. Jadi benar, Pak Mis itu guru legend lah di SMA Negeri 1 Bangil. Nah, sekian. Lanjut ke bintang tamu terakhir, yaitu ada Ayu Intan. Saya persilahkan untuk perkenalan diri. Halo, sobat podcast Rumah Sastra. Kenalin, aku Ayu Intan Pandini, biasa disapa dengan Ayu. Aku lahir di kota Bojonegoro pada tanggal 19 Februari 2002. Dalam hal sastra, saya lebih suka ke membaca, terutama dalam membaca novel. Saya suka membaca novel sejak duduk di bangku SMP. Kenapa? Karena dengan membaca, kita itu bisa mendapatkan banyak wawasan yang luas. Dan dengan novel, kita juga dapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari situ. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wah, keren sekali nih bintang tamu kali ini. Nah, jadi semua pendengar pasti kepo nih, kita akan bahas apa di podcast kali ini. Nah, podcast kali ini kita akan membahas tentang salah satu karya dari penulis legend, penulis terkenal di Indonesia, yaitu Mara Rusli, yang karyanya juga nggak asing lagi buat kita, yaitu Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Wah, kita sebagai orang yang menyukai sastrawan, terutama novel, pembahasan kali ini bukan main-main ya teman-teman. Wah, sangat seru ini sepertinya. Nah, tentu dong Bambang. Nah, sebelum kita membahasnya nih, Zila mau tanya ke kalian. Apa kalian udah pernah membaca novel Siti Nurbaya ini? Tentu sudah dong. Sampai-sampai kan sudah ada dalam film dan sinetronnya loh. Novelnya sangat menarik. Bahkan sinetron dan filmnya pun tak kalah menarik. Kalian harus tonton itu. Nah iya benar tuh. Apalagi aku juga sudah membacanya. Bagaimana kalau Bambang nih? Apa juga sudah membaca nih? Tentu, saya sudah membaca. Nah, tapi di sini saya sedikit kesulitan memahami maknanya atau bacaannya. Tapi paham mengenai alurnya seperti itu. Nah, bener banget tuh Bambang. Aku juga ngerasain hal yang sama waktu baca novelnya. Apa gara-gara ini novel termasuk dalam karya Balai Pustaka ya teman-teman? Nah iya Bambang, benar itu. Soalnya karya ini kan masuk ke dalam Balai Pustaka. Seperti yang kita tahu, Balai Pustaka ini menggunakan bahasa Melayu tinggi, dan karya sastra itu dalam Balai Pustaka itu juga dipengaruhi oleh kehidupan atau tradisi sastra daerah atau lokal di daerah tersebut gitu. Berarti Iya, dalam ikut Bagaimana Bambang? Berarti novel ini masih ke dulu-duluan lah ya buat di era milenial seperti sekarang ini gitu ya. Terutama seperti kita gitu. Benar banget Bambang. Iya, dalam karya sastranya di Mara Rusli yang berjudul Siti Nurbaya, si penulis ini merombak adat yang berlaku pada masa itu yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelaku utamanya dalam roman ini yaitu ada Siti Nurbaya, kemudian Samsul Bahri, dan yang ketiga ada Datuk Maringgi.
Dalam membaca roman Siti Nurbaya ini, kita diajak mengikuti lika-liku kehidupan masyarakat Padang pada masa itu, dan khususnya kisah cinta yang tak kunjung padam dari sepasang anak manusia, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Wah, iya bener banget tuh guys. Jadi buat sobat pendengar podcast Rumah Sastra wajib banget buat baca novel Siti Nurbaya ini. Karena selain ceritanya yang menarik dan ceritanya itu juga penuh lika-liku kehidupan. Nah, di antara kalian bertiga nih, apa ada yang mau baca sinopsis novel Siti Nurbaya ini? Biar pendengar kita juga nggak penasaran nih tentang novel ini guys. Boleh, aku dulu ya. Silakan Bambang. Jadi novel ini menceritakan seorang gadis cantik, baik di suatu desa. Selain baik, dia juga keturunan dari orang kaya. Nah, dia memiliki pasangan yang bernama Samsul Bahri. Awalnya dia mempunyai pasangan Samsul Bahri. Nah, ketika perjalanan berlalu, nah, singkat cerita, ada yang bernama Datuk Maringgi. Nah, Datuk Maringgi datang bukan semena-mena cuma datang lalu pergi. Nah, dia memiliki niat jahat yang dimana ingin menghancurkan usaha dari ayah Siti Nurbaya. Nah, jadi ayah Siti Nurbaya ini kan orang kaya tuh, mau dirusak sama Datuk Maringgi. Nah, karena kelicikan Datuk Maringgi ini, segala keinginan harapan dari dua pasangan Datuk Maringgi ini ada konflik ini itu. Jadi Datuk Maringgi ini seperti mengatur strategi untuk mendapatkan keinginannya pribadi gitu, hanya kemauan diri sendirinya gitu. Tentu hal ini merugikan Siti Nurbaya dan Samsul Bahri, juga orang banyak. Aku ingin sedikit menambahkan alur dalam novel ini, yaitu tergolong dalam close plot, karena dalam novel ini tokoh-tokoh utamanya itu dimatikan dan alurnya maju atau kronologis, serta sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan bahasa yang digunakan yaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Iya, benar banget. Akhir cerita di novel ini tuh tokoh-tokoh utamanya itu mati gitu, meninggal dunia. Wah, keren sekali kalian. Omong-omong, memang Datuk Maringgi tuh ngeselin ya guys. Nah, dari tadi kita kan menyebut nama Siti Nurbaya, Samsul Bahri, dan Datuk Maringgi. Jadi watak mereka itu seperti apa ya guys? Jadi gini nih. Sekarang aku yang jelasin. Yang pertama kan ada Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ini adalah tokoh utama yang bisa dikatakan protagonis. Nurbaya merupakan tokoh yang dapat mengambil keputusan untuk segala hal tentang nasibnya. Nah, Siti Nurbaya ini termasuk orang kaya karena Siti Nurbaya lahir dari anak dari Baginda Sulaiman, seorang saudagar kaya di Padang. Jadi Siti Nurbaya ini bisa dikatakan orang kaya gitu. Dan Nurbaya ini biasanya dipanggilnya ia anak cantik rupa. Ya memang Siti Nurbaya ini adalah anak yang cantik, terus kelakuannya baik, juga sopan dan baik hatinya. Akan tetapi nasibnya malang karena ia menikah dengan Datuk Maringgi dan meninggal karena memakan lemak berat. Yang kedua nih ada Samsul Bahri. Samsul Bahri adalah salah satu tokoh utama juga yang juga berperan nih dalam kehidupan Siti Nurbaya. Samsul Bahri ini juga sosok yang protagonis. Orangnya pandai sahaja, tingkah lakunya baik, sopan santun,
dan halus budi pekertinya. Yang ketiga nih, yang tidak disukai Zila nih, Datuk Maringgi. Datuk Maringgi emang sosoknya ini antagonis ya. Ia adalah seorang saudagar juga yang amat sangat kikir, juga kasar, terus bisa dikatakan gila akan harta dan juga bengis. Wah, keren sekali ya ceritanya. Jadi pengen baca lagi nih novelnya. Aku minta tolong buat ke Babak bisa nggak buat share screen gimana sih cover novel Siti Nurbaya itu biar pendengar podcast kita itu tahu, biar bisa beli misalnya itu, biar bisa resensi. Tentu bisa dong, kita kan udah bahas nih, sangat menarik. Masa teman-teman nggak boleh tahu? Boleh tahu dong. Nih, covernya. Nah, di sini tadi diceritakan sama teman-teman, juga menceritakan tentang Siti Nurbaya, ada Datuk Maringgi, Samsul Bari, juga bukan hanya menceritakan itu, tapi juga sudah dijelaskan oleh Ayu Intan tadi bahwa dalam novel ini juga mengandung hak asasi manusia. Wah, ada pendidikan kewarganegaraan nih di sini, bukan cuma tentang sastra saja. Nah, itu dari karya sastra juga ada aspek lain yang membahas mengenai hak asasi manusia, contoh itu udah seperti belajar PKN ya kita ya. ya tentu. Enggak hanya PKN dong, Bambang. Dari buku ini juga kita belajar tentang ekonomi. Nah, seperti itu, politiknya Datuk Maringgi yang sangat licik itu. Benar. Intinya anak milenial ini harus punya lah, karena buku ini mencakup seluruh kehidupan yang emang akan terjadi gitu di dunia nyata. Ada Benar kejahatannya ya, ada yang jahat, Jahat banget. Ada kebaikan juga. Wajib banget. Apalagi pendengar podcast Rumah Sastra ini wajib punya novel ini. Wah, Dan jangan lupa untuk nonton film dan sinetronnya. Ya itu gak kalah menarik juga. kalau boleh tahu nih host, teman-teman mungkin pengen tahu nih harganya berapa ya, dan kita bisa dapatnya di mana saja gitu. Ini bisa kalian beli di e-commerce, bisa kayak di Shopee, Tokopedia gitu. Tapi ini aku dulu beli di toko buku, itu harganya sekitar 60 ribuan gitu. Wah, murah dong ya teman-teman ya. Masih terjangkau lah. Udah dapat. Untuk mahasiswa seperti kita masih terjangkau. Wah, Ya, betul. terjangkau lah. Jadi dibalik kita dengan harga 60.000, kita dapat novel, dapat cetakan buku. Kalau di secara spesifik dapat tentang HAM, pendidikan PKN ya, kewarganegaraan, dapat tentang kehidupan bagaimana sih kehidupan ini, yang jahat itu seperti apa, yang baik itu seperti apa itu. Banyak lah ya kesan nolnya ya buat kita dan teman-teman di rumah. Benar sekali. Aku mau nambahin dikit. Di novel Siti Nurbaya ini kita bisa belajar itu budaya, karena di sini kan budayanya Melayu, Padang gitu kan. Itu dulu pernah singkat cerita itu di pelajaran antropologi waktu SMA, aku kan dapat tugas buat menganalisis budaya. Nah, aku ambil contoh dari Siti Nurbaya ini. Jadi ini berguna sekali buat kalian gitu, guys. Wah, sebelumnya saudari Intan dulu SMA-nya ambil jurusan apa? Aku dulu SMA-nya IPA sih. Berarti sama nih, kita sama-sama IPA. Saudara Arif sama saudari Zila ini dari bahasa Indonesia, gitu ya? Wah, kita ini bukan bahasa Indonesia, tapi jurusan bahasa. Ada Jepang gitu. Lebih tepatnya ilmu budaya dan bahasa. Disingkat IBB. Kita membahas budaya gitu. Wah, mantap ini anak-anak ini. Jadi cuma kita ya saudari Intan ya yang cuma dari saintek ya, yang linjur ke kostum ya. Suka sastra kan kita ya. Ya nggak apa-apa dong, yang penting sastra nomor 1. Betul. Melestarikan bahasa Indonesia. Bahasa kita, ya kan? Iya. Itu kan
di dalam novel ini kan bukan hanya bahasa Indonesia kan teman-teman, ada bahasa lain seperti bahasa Melayu gitu kan ya. Iya. Dan untuk memahami bacaan ini memang agak sulit. Ini ada itu kayak ejaan lama, seperti kayak Surabaya menjadi Surabaja gitu. Iya, ada di sini nanti. Pokoknya kalian harus lihat, harus baca sendiri gitu. Itu kalau kayak anak milenial sekarang itu yang biasanya cuma gadget, gaming lah, atau selfie itu bisa kurang tahu ya. Kalau Surabaya itu Surabaya gitu ya. Mana tahu mereka. Inilah perlunya kita menggali hal yang dulu-dulu, masa lalu gitu ya teman-teman. Benar sekali. Sangat bagus ini. Baik, ternyata bintang tamu kita hari ini sangat luas wawasannya ya. Untuk terakhir nih, aku akan menyampaikan salah satu nilai moral yang terdapat pada novel yang kita bahas hari ini, yaitu demi orang-orang yang dicintainya, seorang wanita bersedia mengorbankan apa saja, meskipun ia tahu pengorbanannya dapat merugikan dirinya sendiri, lebih-lebih pengorbanan tersebut demi orang tuanya. Baik, tak terasa waktu kita berbincang ini sudah lama. Terima kasih untuk Bambang, Ayu Intan, dan Arif Wahyu telah berpartisipasi dalam podcast hari ini. Serta terima kasih untuk pendengar setia Rumah Sastra Podcast. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.